jika sedang sulit, jika sedang susah, tak selesai dengan kemampuan pengetahuan, tidak selesai dengan banyaknya harta, tidak selesai dengan tingginya kedudukan, maka merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan jabatan sampai sekarang, Anda duduk dalam kesempatan Jumat, hakikatnya bukan karena tingginya ilmu Anda. Karena banyak orang pintar, lebih pintar dibandingkan dengan Anda, tidak mendapatkan jabatan yang sekarang Anda duduki. Anda mendapatkan harta bukan karena pandainya Anda mencarinya. Karena banyak orang lebih pandai dibandingkan dengan Anda, hartanya bisa dibawa Anda. Jika Allah tidak menghendaki Anda mendapatinya, mustahil kita bisa memilikinya. Maka diajarkanlah melalui Nabi Muhammad SAW satu doa yang singkat, padat, namun ditunjukkan. Bila kita mampu menghafalnya, memohonkan dengan tulus dan ikhlas, Allah akan berkenan menghilangkan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan memudahkan serta memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan yang tengah dilalui. Doa ini didokumentasikan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya nomor hadis 974. Sahih Ibn Hibban, sanad yang tersambung pada sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadirin doanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma, ya Allah. Diterjemahkan demikian. Ya Allah, bentuk standar. Penanda fitrah kita seorang hamba untuk memohon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam setiap suasana diminta atau tidak, kadang fitrah ini aktif. Mendung gelap, langsung kita berkata ya Allah. Menghadapi macet, kita berkata ya Allah. Ada kesulitan di pekerjaan, tiba-tiba lisan kita mengucapkan ya Allah. Ini pertanda aktifnya fitrah kita yang menunjukkan kita seorang hamba. Tapi kalau kita ingin gabungkan kalimat ya Allah, lalu dimohonkan dengan penuh ketawaduan, ketundukan, kerendahan. Ini amalan Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Koneksikan dirimu kepada Rabbmu. Minta kepada Allah. Mohonkan kepada Allah. Dengan cara merendah. Dengan cara tunduk. Dengan cara yang lembut. Dengan bahasa jiwa kita. Bukan dengan bahasa akal kita. Tapi ada bahasa jiwa yang mengalir di lisan kita. Maka gabungkan kalimat ya Allah menjadi Allahumma. Jika sedang sulit, jika sedang susah, tak selesai dengan kemampuan pengetahuan, tidak selesai dengan banyaknya harta, tidak selesai dengan tingginya kedudukan, maka merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendah dalam sujud. Merendah di keheningan malam, minta kepadanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan semudah-mudahnya kecuali apa yang telah Engkau tetapkan mudah olehmu. Jadi jangan menganggap solusi itu karena kemampuan pribadi. Adab yang kedua setelah merendah, yakinkan, pasrahkan bahwa semua kemudahan yang kita miliki pun sesungguhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan jabatan sampai sekarang, Anda duduk dalam kesempatan Jumat, hakikatnya bukan karena tingginya ilmu Anda. Karena banyak orang pintar, lebih pintar dibandingkan dengan Anda, tidak mendapatkan jabatan yang sekarang Anda duduki. Anda mendapatkan harta bukan karena pandainya Anda mencarinya. Karena banyak orang lebih pandai dibandingkan dengan Anda, hartanya bisa dibawa Anda. Jika Allah tidak menghendaki Anda mendapatinya, mustahil kita bisa memilikinya. Maka yang patut kita tanyakan, apa keinginan Allah di balik titipan ini? Maka kita katakan dengan penuh kesadaran, ya Allah, semua kemudahan yang telah saya raih, anugerah yang saya dapatkan, hakikatnya adalah karena kuasamu. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan sekarang pun ya Allah, hamba mendapatkan huzn. Hadirin, dalam tafsir hadis yang dikatakan al-huznu ma ghaludha minal ardi. Digambarkan tanah yang begitu keras. Saking kerasnya, dia tidak subur. Sulit ditanami. Dia tidak berkembang. Dipijak pun tak enak. Maka ini digunakan sebagai majas dalam bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata kiasan
yang ilmu balaghah kemudian memberikan pemahaman kepada kita untuk membacanya, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti tanah yang mengeras. Pekerjaan sudah lelah, keringat, sudah capek, tiba-tiba hasilnya belum jelas. Tender sudah diikuti, semua kemampuan dikerahkan. Jangankan berbunga, tumbuh pun belum terlihat. Dipijak pun tak nyaman, rasanya gelap. Berangkat tidak nyaman, tidak enak. Ghaludha minal ard. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, semua kesulitan yang kami hadapi ini, sekeras apapun, kami yakin solusinya tetap kembali kepadamu. Pasti engkau yang memberikan solusi. Pasti engkau yang memberikan kemudahan. Seperti engkau mudahkan hidup-hidup kami sebelumnya ya Arhamar Rahimin. Ribuan kesulitan kau mudahkan. Ribuan persoalan kau selesaikan. Maka mohon ya Allah, semua kesulitan, kekerasan, ketidakmudahan yang kami hadapi saat ini, dengan segala kuasa-Mu, kami bermohon, berikan solusinya, berikan kemudahannya. Hadirin, itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya, Islam punya semua jawaban atas setiap persoalan yang kita alami. Apa di Islam yang tidak ada panduannya? Apa di Islam yang tidak ada doanya? Masuk masjid ada panduannya, ada langkahnya, ada doanya. Keluar masjid ada panduannya. Berpakaian ada doanya. Urusan ke toilet ada doanya. Maka jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil pun yang sederhana ada panduan dan doanya. Jika dibalik pemahamannya, maka ketika mendapatkan yang sulit pun kita memiliki panduan untuk mengatasinya. Maka mungkin boleh jadi persoalan yang sulit yang belum selesai kita hadapi ini, belum tuntas hadir solusinya, bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang hebat, kita belum kembali menemukan dan membaca, memahami, mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan kehidupan ini, mari kembali kepada panduan yang Nabi ajarkan. Mari kembali kepada Al-Quran yang memberikan pedoman. Mendapati apapun sulit dalam pekerjaan, dalam konteks yang lebih besar, sulit di bidang ekonomi, moneter tidak mudah, fiskal tidak teratur dengan baik, ditarik ke rumah tangga sulit, di pekerjaan sulit, di ilmu, anak-anakku yang belajar merasa kesulitan, maka ikuti panduan Nabi SAW. Menghadaplah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bangun di keheningan malam. Sadari kita hambanya. Bertaubat di hadapan Allah. Rendahkan diri kita. Istighfar dengan baik. Seorang suami istighfar dengan baik. Seorang ayah istighfar dengan baik. Mungkin anak-anak kurang bagus hafalannya. Kurang baik belajarnya. Bukan karena mereka kurang pintar. Karena selama ini ayah dan ibunya tidak memberikan asupan-asupan yang baik. Supaya mereka mendapatkan kemudahan dalam belajar dan berpengetahuan. Istighfar di hadapan Allah. Minta kebaikan kepada Allah. Minta kemuliaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu, semua macam jenis krisis dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan diangkat oleh Allah dan diberikan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan.